Pada masa pelayanan Nabi Elisa, ada sebuah kisah tentang seorang yang tertular penyakit kusta. Kerajaan Aram, tetangga dari kerajaan Israel, memiliki seorang panglima perang yang sangat gagah. Namanya Naaman. Ia sangat dihormati dan disayang oleh Raja Aram karena prestasinya. Tetapi di luar keluarganya, mereka tidak tahu bahwa pahlawan Aram itu seorang berpenyakit kusta. Naaman sangat sedih, khawatir, takut, dan banyak perasaan yang membuat ia susah tidur dan susah makan. Bagaimana bila penyakitnya makin parah? Ia tidak mungkin lagi bisa menyembunyikan penyakit itu. Sekarang penyakitnya belum parah. Di balik kemegahan pakaiannya, Naaman bisa menyembunyikan kustanya. Banyak pengobatan dan orang pintar sudah dijalani oleh Naaman, tetapi ia tidak kunjung sembuh. Di rumah Naaman ada seorang anak perempuan Israel. Ia adalah tawanan dari gerombolan Aram yang melawan daerah-daerah Israel. Anak perempuan itu dijual dan sekarang menjadi milik istri Naaman. Ia menjadi pembantu di dalam rumah Naaman. Ia tahu majikannya terkena kusta. Suatu hari, anak perempuan itu memperkenalkan Nabi Elisa kepada mereka. Ia tahu bahwa Nabi Elisa adalah utusan Allah. "Nyonya, seandainya Tuhan datang ke nabi yang ada di Samaria, pasti nabi itu akan menyembuhkan penyakit Tuhan." "Benarkah?" "Tidak ada salahnya mencoba," pikir istri Naaman. Ia segera memberitahukan hal ini kepada suaminya. Naaman adalah seorang yang sangat haus mau sembuh. Ketika mendengar kesempatan sembuh dari seorang nabi di Samaria, ia segera memberitahu raja agar ia diizinkan untuk pergi ke sana. Tentu saja raja setuju. Bahkan raja memberikan banyak hadiah uang untuk Nabi Elisa dan membuatkan surat jalan kepada Raja Israel. Berangkatlah secepatnya Naaman ke kerajaan Israel. Ia menghadap Raja Israel untuk meminta izin sambil membawa surat dari rajanya. Raja Israel setelah membaca surat menjadi gelisah. Ini Aram cari gara-gara ya. Memang di Israel ada yang bisa menyembuhkan kusta. Dari dulu sampai sekarang, kusta mana bisa sembuh? Dalam hati Raja Israel. Tetapi Elisa mendengar bahwa ada panglima Aram yang kusta. Segera ia memberitahukan raja agar orang tersebut dikirim ke rumahnya. Sampailah Naaman dan rombongannya di depan pintu rumah Elisa. Nabi Elisa tidak menemui Naaman, tetapi ia hanya menyuruh orang agar Naaman mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Itu caranya agar ia sembuh. Diperlakukan seperti itu, Naaman sangat tersinggung. Ia panglima perang yang dihormati rakyat dan disayang oleh raja. Sekarang datang ke rumah Nabi Elisa disambut pun tidak. "Cis, paling tidak keluarlah nabi itu dan mendoakan aku pada Allahnya. Masa suruh aku mandi di sungai kotor itu?" Naaman sudah biasa dihormati. Ia tidak bisa direndahkan orang. Padahal jika kita mau datang kepada Tuhan, kita tidak boleh sombong. Kita harus merendahkan diri dan hati kita. Mazmur 149 ayat 4 berbunyi, "Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan." Tuhan sangat menghargai orang-orang yang datang kepadanya dengan rendah hati. Mereka akan diberikan keselamatan oleh Allah.
Itu janji firman Tuhan. Pegawai Naaman yang bersamanya memberikan usulan. Tuan, seandainya Nabi itu memberikan perintah yang sukar agar Tuan sembuh, Tuan pasti akan melakukan, bukan? Nah, ini perintahnya sangat mudah, Tuan. Hanya mandi 7 kali di Sungai Yordan. Apa susahnya? Oh, iya. Benar juga. Kalau cara sembuh segampang itu, mengapa saya jadi marah? Pikir Naaman. Segera turunlah Naaman ke Sungai Yordan dan ia membenamkan tubuhnya 7 kali di dalam air sungai itu. Tubuh Naaman sembuh. Kulitnya seperti kulit seorang anak. Ia sembuh total dari kusta. Peristiwa ini membuat Naaman bukan saja pulih tubuhnya, tapi hatinya berubah menjadi percaya kepada Allah Yehova, Allah orang Israel. Ia sudah menerima kebaikan Allah Yehova. Ia mau memberikan dirinya menyembah Allah Yehova. Naaman berjanji kepada Nabi Elisa bahwa ia akan beribadah kepada Allah Yehova dan sujud menyembah kepadanya. Ia meninggalkan penyembahan berhalanya. Naaman belajar untuk datang kepada Allah dengan rendah hati. Semua kehebatan yang dimilikinya tidak ada artinya di hadapan Tuhan.